Halo teman-teman, ada yang tahu apa ini? Ini adalah kedondong mini madu ya, kering daunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta buah yang hobi menanam dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Di depan saya ada pohon mangga madu ya teman-teman, sudah cukup besar itu ya, dan tengah berbunga cukup lebat. Itu kalau saya shoot ke atas ya, ini teman-teman. Untuk teman-teman yang masih belum paham juga, untuk menjaga cita rasa buah agar buah tetap manis ya, sama halnya seperti buah konvensional lainnya, ketika dia sedang mengeluarkan kembang atau hasil pembuahan, lebih baik ketika dia tunas airnya keluar dibuang saja ya teman-teman. Tujuannya untuk supaya nutrisinya fokus kepada pembuahan ya teman-teman. Kebetulan saya juga bukan ahli mangga ya, dan karena musim kemarau cukup ekstrim, kemarin saya coba mengevakuasi beberapa pohon mangga ya, takut mati di kebun yang jaraknya sekitar 200 meteran lebih dari rumah ya. Nanti kita coba spill ya, walaupun ukurannya masih kecil-kecil, mudah-mudahan bisa mewakili rasa ingin tahu teman-teman seperti apa rasanya menanam di daerah tada hujan ketika kemaraunya cukup ekstrim seperti itu ya. Kita beradu nasib, berbaik sangka, mudah-mudahan masih di pinayungan ya, dilindungi tuh. Oke, coba kita lihat ini. Karena bentuk apa ya, sebenarnya saya suka pohon mangga, buah mangga ya, makanya saya tanam mangga ya. Ini salah satu mangga yang saya tanam 2 tahun yang lalu ya, sudah pernah berbunga, cuman rontok karena memang untuk pemupukan tidak terlalu dipaksakan ya, untuk melibatkan unsur-unsur kimia, cuman memanfaatkan NPK dan kohe kambing ya. Ini Kyoje yang saya tanam 2,5 tahun yang lalu ya, dari batang cukup sebesar spidol kalau tidak salah, udah cukup besar itu ya. Lalu ini ada red ivory ya teman-teman, saya gabungkan ke sini ya. Itu sudah dikorek-korek, di apa namanya, di apa kalau bahasa graftingnya, sebentar lagi nanti kita potong, mudah-mudahan akan hidup ya. Nanti nggak usah muluk-muluk, kita bikin 2 varian ya teman-teman. Sorry, HP-nya diberdiriin biar fokus ya. Lalu ini ada apa, Red Emperor ya. Ini pohonnya sudah tinggi dulu, cuman saya potong keluar tunas. Ini juga bekas graftingnya di sini, dibikin 3 cabang ya, Red Emperor. Mudah-mudahan karena saya
tidak begitu paham mangga ya, valid ya, mudah-mudahan. Ini kiriman dari daerah Jawa Timur sana dulu ya, dari teman. Red Emperor, terus mangga Red Ivory ya, di polybag kecil. Lalu ada mangga yang pernah menjadi kontroversi ya di kalangan-kalangan tertentu, terutama pembibit dan lain-lain. Ini masih kecil ya, yang agak besar sudah dilahankan, ada beberapa pohon. Miyazaki ya, ada yang bilang bahwa Miyazaki itu adalah Irwin ya. Ada pula yang kekeh kalau Miyazaki, walaupun mungkin asalnya adalah induk Irwin, tetapi dari karakter daun sampai rasanya berbeda ya teman-teman, kalau dari sumber yang lain. Karena untuk melakukan sebuah studi banding pada produk buah itu cukup memakan waktu yang lama. Artinya akan relevan bila kita menanam beberapa jenis di satu tempat yang sama dengan cara dan treatment yang sama. Hasilnya nanti bisa ketahuan. Tapi sejauh ini yang saya amati dan saya lihat, ketika saya punya pohon mangga Irwin dengan Miyazaki, itu struktur daun dan percabangannya memang berbeda ya teman-teman. Saya coba mendatangkan dari satu sumber ya, artinya saya mendatangkan Irwin dan juga mendatangkan Miyazaki, tapi dikembalikan lagi kepada keyakinan teman-teman ya, atau bahkan mungkin para senior sudah berhasil membuktikan bahwa Irwin adalah Miyazaki, atau memang Miyazaki berbeda dengan Irwin ya, dengan catatan sama-sama valid seperti itu ya. Ini ada jeruk ya, blood orange, mudah-mudahan sampai matang ya. Dia itu keren, tapi daunnya berwarna hitam ya, seperti itu. Evakuasi dari kebun kemarin ya, ini udah ada yang gosong-gosong, dan ini kecil-kecil ada kombinasi dua jenis ya, yang satu Miyazaki dan yang satu Namdok Maimun ya. Memang kalau diamati dari awal, dari beberapa pohon yang saya lihat, Miyazaki itu sangat malas untuk tumbuh ya, berbeda dengan Irwin yang sangat cepat ya. Sekali lagi, ini bukan untuk bahan perdebatan ya teman-teman, karena untuk berdiskusi kita harus menyajikan fakta valid seperti itu ya. Ini Namdok Maimun, yang ini Miyazaki ya. Sekali lagi, karena saya bukan ahli mangga, jangan sampai tagnya hilang ya, karena kalau tagnya hilang saya sendiri akan keder. Lalu yang satu ini ada ini ya teman-teman, walaupun kosong-kosong begini, ini mangga jenis Coconut Pakistan ya, yang berhasil dievakuasi dari kebun kemarin yang hampir gosong-gosong. Dia daunnya cukup tebal ya, panjang sebenarnya ini. Kalau daunnya sehat, ini ada bekasnya ya, seperti itu. Lalu nah ini teman-teman yang tidak kalah, menurut saya loh ya, tidak kalah bagusnya, ini hasil grafting sambung pucuk
mangga Irwin ya. Lalu di atas mangga Irwin itu ada mangga variegata ya. Mudah-mudahan bisa bertahan, subur, berbuah kayak apa nanti buahnya ya, variegata. Jadi ini susun 2 ya teman-teman. Pertama seedling, lalu Irwin, lalu mangga variegata. Ini yellow Vietnam ya, berhasil dibawa kemarin, daunnya masih sehat. Lalu ada mangga ini ya, Red Dragon ya, hasil sambung susu. Ini sudah berhasil keluar bunga ya, cuman karena cuacanya cukup ekstrim ini gosong-gosong ya itu. Padahal ini coba diteduhkan di bawah pohon pisang dan pohon nangka ya. Lalu ada ini ya, mangga Manwen, dan berhasil berbunga juga ya teman-teman. Cukup lebat bunganya kemarin waktu masih hijau, cuman ini bagian itu gosong ya, terlalu panas cuacanya. Ini karakter daun dari mangga apa tadi, Manwen ya. Ini Manwen, dan yang ini Red Dragon. Lalu ada mangga ini ya, Pinggowen ya, introduktif itu. Yang ini belum keluar bunga ya kemarin. Sebenarnya kemarin saya berharap beberapa minggu yang lalu keluar tunas ya, saya spray pakai air biasa, yang keluar malah malai bunga. Tapi tidak apa-apa, nanti di sini kalau kata pakar mangga akan jadi tunas cincin ya, yang mengeliling, bisa ada potensi tumbuh trubus baru yang mengeliling, bisa 4, 3, bahkan 5 ya. Tinggal diseleksi saja nanti seperti itu. Mungkin kalau jatuh di tangan yang sudah spesialisi paling mangga, ini bisa bertahan ya teman-teman. Tapi sekali lagi karena di sini ya, di daerah tada hujan, cuacanya cukup ekstrim. Allahu alam ya. Yang penting pohonnya hidup, masih ukuran kecil saja sudah syukur, alhamdulillah ya. Ini HP masih diberdiriin ya teman-teman biar bisa fokus. Lalu di sini masih ada lagi ya, ini variegata, sama batang bawahnya ada Irwin ya, susun. Ada 2 pohon yang dievakuasi kemarin, seperti itu ya. Mangga variegata memang identik daunnya agak rusak ya, dalam tanda kutip ya. Tuh, kayak kayak daun kerdil ya. Nah, mungkin teman-teman pernah berpikir, loh kok mangganya introduktif semua? Tidak juga ya teman-teman. Saya ada yang namanya mangga apel ya, yang kecut bulat. Kecut banget sih enggak, cuman ada manis-manisnya ya. Ini dulu indukannya ada di pinggir sawah, berbuah cukup lebat dan buahnya bulat-bulat ya. Ini mangga apel ya. Mudah-mudahan panjang umur bisa kita perbanyak ya itu. Dan
Ini ya, batangnya juga cukup besar. Ini nanti ada potensi kalau tangan saya gatel bisa disambung pakai varian lain ya. Ini Kyojai ya, pernah berbuah tahun kemarin waktu masih di kebun ya. Cuman karena kurang terurus, kering ya, ini dikocor pun sampai habis berapa liter tadi pagi teman-teman, masih tertolong ya. Ini ada juga pohon jadul ya teman-teman, ada yang tahu apa ini? Ini pohon kepel ya, seperti itu. Nah, kalau kita zoom, kita piringin HP-nya seperti ini teman-teman ya. Tuh. Ini tadi pertama kita simpulkan ya, ada Miyazaki versus Namdok Maimun ya. Ini jangan-jangan nanti keluar bunga lagi, ndak asik ya, masih kecil kasihan. Terus yang ini kokonut Pakistan itu ya. Dan itu teman-teman ya, kalau ndak percaya daunnya gosong semua. Perangguran pun cukup memprihatinkan ya, karena cuacanya cukup ekstrim ya. Tuh, panas banget. Lalu mangga variegata, ini ada red dragon tadi ya. Terus ini manwen, pingguowen ya. Terus mangga variegata, terus mangga apel, terus Kyojai ya. Untuk per yuenanya, untuk yuen masih ada di kebun. Kalau ini Allahualam enggak tahu ya, karena saya bukan ahlinya. Ini dulu dapat penghijauan dari pemerintah desa ya, terus ditanam di depan rumah ya. Itu biasanya air masih ngalir ya teman-teman, cuman sekarang sampai kering itu di selokan. Karena kita zoom ke sana, itu di atas sudah Bukit Pinus ya. Kalau teman-teman sempat nyimak video sebelumnya dari ini, itu aslinya kelanjutannya dari video tersebut ya. Itu Bukit Pinus ya. Dulu zaman bocil adalah hutan jati ya. Dan di sini selain menggunakan kompor gas ya, kita masih pakai kayu bakar di tungku seperti itu. Karena berhubung saya suka akan mangga ya, ini pun ada pohon mangga ya, walaupun gundul samping cor-coran tuh. Cuman udah terlalu tinggi ya, karena ini ada kabel ya. Ini juga ada pohon mangga nih, udah digundulin. Nanti panjang umur bisa kita potong 1 meter dari tanah ya, buat di grafting dengan jenis lain yang genjah ya, yang bisa direferensikan dari teman-teman yang lebih paham tentang mangga ya. Itu ada mode musik embuh ya dari tetangga. Mudah-mudahan suara saya masih jelas ya teman-teman. Ini sini ya, Miyazaki ya. Ini kalau sudah sehat dia, pohon alpukat pun sudah bagus. Dan itu ya gosong ya, nggak tahu konsepnya apa ini ya. Masa nanam harus pakai konsep seperti itu. Pada umumnya mangga itu mengeluarkan buah itu fase masuk kemarau ya, rata-rata di mana-mana. Zaman dulu waktu kita bocil, karena jarak sekolah cukup jauh ya,
hampir 2 kiloan dari rumah. Kadang-kadang di pinggir rumah tetangga itu ada mangga jatuh, nemu mangga senangnya udah luar biasa ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang hobi menanam, silahkan monggo ya, tanam apa-apa yang menjadi hobi, menjadi keinginan, yang mudah-mudahan kelak bisa berbuah dan ada manfaatnya ya teman-teman semua. Ini musiknya sudah ampun-ampunan ya, sepertinya audionya endorse gratis ya, tidak apa-apa tuh. Ini ada jeruk baby sudah tua-tua, sebagian matang ya, nanti coba kita petik juga ya. Hanya saja menurut saya kurang menarik ya, daging buahnya putih dia, kalau manis ya manis seperti itu. Nah, cabai ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman banyak sedikit pengetahuan tentang dunia mangga, bisa sharing, bisa komen-komen ya, bisa saling support. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman ya. Salam pecinta buah, sehat selalu, dan mudah-mudahan selalu dalam keberkahan ya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.